serangan jantung. Serangan jantung itu akibat, tadi kan kita udah sedikit tentang penyakit jantung koroner. Serangan jantung ini adalah akibat lebih lanjut dari penyakit jantung koroner. Akibat lebih lanjut ya. Jadi adalah gangguan jantung yang serius ketika otot jantung enggak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Penyebabnya PJK ya, penyakit jantung koroner. Bisa juga hiperkolesterolemia atau kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, obesitas atau kegemukan. Stairs, kok salah sih nulis stairsnya ya? Stres kok jadi stairs? Rokok, maklum jam 11 malam ini saya bikin nih. Kemudian gejalanya nyeri dada yang nggak hilang dengan istirahat. Kalau PJK tadi, penyakit jantung koroner itu biasanya duduk dulu, menenangkan diri dulu, anteng dulu, diam dulu, nanti dia lama-lama berkurang atau minum obat berkurang. Kalau ini enggak, dia nggak bisa hilang dengan istirahat. Sesak nafas, nafasnya berat, pusing, keringat dingin, gelisah, mual muntah. Sulit buang air kecil, kebelet kencing tapi nggak bisa kencing, itu namanya retensio urin atau sulit buang air kecil ya. Kondisi di mana urin tertahan di kandung kemih, ini kandung kemih, tempat penampungan urin, tapi nggak bisa keluar karena ada hambatan atau sumbatan pada salurannya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa batu, bisa infeksi, bisa tumor, bisa kelemahan otot, orang yang habis melahirkan atau orang-orang yang lansia itu ototnya udah melemah, bisa mengakibatkan sulit buang air kecil. Bisa juga saking sulitnya tapi dipaksa, kadang-kadang sampai berdarah ya. Sulit buang air kecil, sakit buang air kecil, urin berdarah. Stroke hemorragia. Jadi stroke itu ada berbagai macam. Ada stroke infak, ada stroke hemorragik, ada macam-macam. Yang paling sering stroke hemorragik ini, hemorragik itu artinya perdarahan. Stroke hemorragik itu artinya kondisi pecahnya pembuluh darah di otak. Otak itu dialiri oleh darah. Ketika pembuluh darah di otak itu pecah, pecah gitu. Kan pembuluh darah itu kayak selang. Kalau tekanannya terlalu tinggi, alirannya terlalu kencang, pembuluh darah itu bisa sobek karena pembuluh darah itu tipis. Dindingnya itu tipis, walaupun ada ototnya tapi tipis. Itu bisa pecah. Begitu pecah, darahnya muncrat menyebar ke bagian dalam otak. Harusnya darah itu ada di dalam pembuluh darah, dialirkan ke sudut-sudut semua bagian otak. Tapi ketika belum sampai ke ujungnya udah pecah di tengah-tengah, inilah yang namanya stroke hemorragik. Pecahnya pembuluh darah otak sehingga mengakibatkan putusnya aliran darah ke otak, menyebabkan gangguan fungsi otak. Penyebabnya macam-macam, paling sering karena hipertensi, tensi 200 dibiarkan, 250 dibiarkan, lama-lama pecah. Bisa karena cedera kepala, kecelakaan dan sebagainya, bisa karena tumor otak, bisa gangguan-gangguan darah, kelainan darah seperti hemofilia dan lain-lain. Gejalanya nih sakit kepala hebat, mual muntah, lemah atau lumpuh atau mati rasa sebelah sisi, bisa sisi kanan atau sisi kiri. Lemah atau lumpuh atau mati rasa, kebas parah hanya di sebelah sisi, itu bisa jadi tanda-tanda stroke hemorragik. Ada penurunan kesadaran, orangnya bingung gitu, kelihatan bingung gitu, mukanya bingung gitu, dan sulit bicara. Sulit bicara tuh kadang-kadang mau ngomong apa yang sederhana aja nggak bisa keluar gitu. Atau kalaupun keluar ngomongnya tiba-tiba menjadi pelo. Apa pelo? Apa ya? Celat, cadel. Nah itulah ya. Gitu. Paling seringnya tuh sakit kepala, mual muntah ya, paling sering. Kalau udah lemah atau lumpuh atau mati rasa nih, berarti udah terjadi beberapa waktu yang lebih lama lagi. Sebelum betul-betul pecah biasanya sakit kepala hebat dulu.